Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat? Iya, harus tetap semangat dong Bu ya. Sekarang kita lanjut lagi Bu, bapak-bapak. Yang ketujuh ini di penutup. Nah, sebelum kita tutup ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, kira-kira dari pembelajaran kita dari sesi 1 sampai ke sesi yang terakhir ini, kira-kira apa pembelajaran yang bisa kita ambil di situ? Pelajaran penting apa yang bisa kita petik di situ? Ayo ya, silakan Ibu Ketua dulu ya. Ibu Ketua silakan, Ibu Ketua. Iya, bagus sekali. Menyekolahkan anak harus di usia dini supaya siap mental. Hebat ibu-ibu ini, berarti ibu-ibu ini bisa paham ya, sudah paham, sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua Bu ya. Nah, karena jawabannya bagus-bagus, ya kita berikan tepuk salut untuk kita semua. Mari kita lakukan Bu. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Ya, mari kita perhatikan sama-sama Bu di flip chart berikut ini, di gambar yang sudah saya tampilkan Ibu. Nah, di sini ada manfaat pendidikan anak usia dini. Jadi ternyata memberikan atau menyekolahkan anak di usia dini itu sangat banyak manfaatnya Bu. Nah, ada manfaatnya untuk anak itu sendiri, kemudian manfaatnya juga ada untuk orang tuanya. Nah, kita bahas satu-satu. Sekarang kita lihat manfaat bagi anak-anaknya dulu. Yang pertama, anak-anak itu akan terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Jadi itu manfaat yang pertama. Sekarang manfaat yang kedua bagi anak-anak ibu-ibu. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Lanjut lagi. Kemudian manfaat yang ketiga ibu-ibu bagi anak-anak. Anak-anak akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia mereka. Nah, iya contohnya mereka akan diajarkan gambar, ya mereka akan diajarkan cara diajarkan bernyanyi. Nah, kemudian manfaat yang keempat adalah lebih percaya diri. Nah, ternyata kalau kita menyekolahkan anak kita di usia dini itu mereka akan percaya diri Bu, lebih percaya diri dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka yang tidak disekolahkan di usia dini. Mereka akan percaya diri karena mereka sudah terbiasa berkumpul dengan orang banyak, bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ mereka akan terbiasa dengan lingkungan mereka Bu ya. Mereka akan jadi percaya diri. Jadi seperti itu. Kemudian manfaat yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian manfaat yang terakhir untuk anak-anak adalah lebih siap belajar di sekolah dasar. Benar sekali. Jadi anak-anak kita kalau kita sekolahkan di usia dini, sudah kita sekolahkan entah itu di PAUD atau di TK, maka mereka akan lebih siap nantinya ketika kita daftarkan di jenjang berikutnya atau kita daftarkan di SD ya Bu ya. Iya, dibandingkan dengan teman-temannya yang mungkin tidak disekolahkan di TK atau di PAUD, mereka akan canggung nantinya karena mereka baru mendapatkan lingkungan yang berbeda begitu. Lain halnya dengan anak-anak kita yang sudah memang terbiasa dengan lingkungan sekolah. Jadi sudah terbiasa dengan orang banyak, sudah terbiasa berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi seperti itu. Ya, ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, kemudian kita lihat flip chart berikutnya. Flip chart berikutnya di sini sudah saya tampilkan cara membantu anak sukses di sekolah. Nah, cara membantu anak sukses di sekolah, kalau kita perhatikan di sini yang pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Ya, ibu-ibu sekalian, jangan begitu pulang sekolah anaknya tidak ditanya apa-apa. Harus disempatkan waktunya untuk bertanya di sekolah bagaimana
sekolahnya, apakah menyenangkan atau tidak, kemudian bagaimana teman-temannya, bagaimana guru-gurunya dan lain sebagainya. Harus disempatkan Ibu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, harus disempatkan untuk menanyakan bagaimana perasaan anak, pengalamannya di sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Kemudian yang ketiga, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, begitu ada PR atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya, maka kita sebagai orang tua wajib membimbing mereka. Bukan berarti kita harus mengisi semuanya PR tersebut, bukan kita mengisi, tapi membimbing mereka bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Jadi seperti itu Bu, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Bapak-bapaknya juga jangan hanya sibuk dengan bekerja saja, tapi luangkanlah waktu untuk membimbing anak-anak kita di rumah. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi kemudian yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan guru-guru di sekolah. Nah, jadi inilah beberapa cara untuk membantu anak kita sukses di sekolah, Ibu-ibu. Kira-kira ini bisa dipahami Ibu-ibu ya? Iya, kalau sudah bisa, alhamdulillah Ibu-ibu. Nah, kemudian karena ini merupakan pertemuan kita yang terakhir di di modul 1, karena modul 1 ini sesi yang terakhirnya adalah sesi keempat. Ini sesi paling terakhir, ini sudah sesi keempat, kemudian langkah penutupnya ini yang paling terakhir Ibu. Maka saya harapkan dari pembelajaran kita dari awal, baik dari sesi 1 sampai keempat ini, Ibu bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi setelah mempelajari ini. Kemudian lebih kompak, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan ya, dan mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak. Kemudian serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Artinya anak diberikan pujian ya atau support pada saat melakukan hal-hal yang baik. Yang terakhir Ibu, mudah-mudahan dengan Ibu mempelajari semua sesi-sesi ini di modul 1 ini, Ibu akan memberikan orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dan belajar menempuh pendidikan demi kesuksesan mereka di masa depan. Dan seperti itu Ibu-ibu ya. Iya. Nah, sebelum kita tutup Ibu-ibu, jadi ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari kegiatan kita dari sesi 1 sampai dengan sesi yang keempat Ibu-ibu. Nah, coba kita perhatikan sama-sama di tip chat yang terakhir ini, tip chat yang ke-4C. Nah, di sini ada sukses mengasuh dan mendidik anak. Tips-tipsnya dalam sukses mengasuh dan mendidik anak, yang pertama, berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik. Itu sudah kita jelaskan tadi Bu ya, memberikan pujian dan lain sebagainya. Kemudian tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Kemudian meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara dan mendengarkan. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Kemudian yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Kira-kira ada yang ditanyakan Ibu sebelum kita tutup pertemuan kita? Bagaimana Ibu Ketua, Ibu-ibu yang lain? Sudah tidak ada. Jelas Bu ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari sesi 1 sampai sesi yang keempat pada modul 1 ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu. Kemudian ilmu ini bisa ibu-ibu terapkan di rumah. Ajak semua kolega-koleganya, kerabat-kerabatnya untuk mempraktekkan ilmu yang sudah Ibu dapatkan ya di pertemuan kita kali ini. Karena ini sudah di akhir modul, berarti sudah habis untuk modul yang pertama. Mungkin bulan depan kita baru ketemu. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan kita atau pertemuan kita pada hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.